Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program SOS atau Sahabat Orang Sakit bersama saya Jarod Wijanto selaku host program ini. Kita selalu menghadirkan mereka-mereka yang mendapat berkat dari Tuhan dalam arti bukan berkat jasmani dapat uang, dapat berkat kejadian. Dan melalui kejadian yang walaupun nggak diharapkan, tapi banyak hal-hal rohani justru didapatkan. Nah, hari ini kita tamunya adalah Ibu Linda Yanti. Ya, selamat malam Bu Linda. Ya, selamat malam Pak Pendeta Jarod. Shalom. Shalom. Bu Linda, boleh tahu tinggalnya di kota mana? Saya di Pertambangan di Jakarta Barat, Dok. Pak Pendeta. Oke, dekat berarti ya di Jakarta. Oke. Ibu Linda, maaf nih, sudah menikah? Saya sudah menikah. Putra putri? Putri dua, Pak Pendeta. Putra nggak ada? Putra nggak ada. Wah, suaminya paling ganteng di rumah. Oh iya. Oke, ya. Terus ini mulai disaksikan aja. Jadi apa yang dialami sebenarnya tuh? Saya pada Juni akhir itu saya dinyatakan COVID Delta. Oh. Tapi COVID Delta itu sebelum saya ketahui, saya tidak merasa apa-apa. Tapi setelah hasil PCR itu keluar, saya ketakutan, Pak Pendeta. Saya depresi dengan sangat takut. Akhirnya terjadilah penyakit macam-macam timbul. Akhirnya GERD meningkat, asam lambung meningkat, yang membuat saya sesak napas. Saya dilarikanlah ke rumah sakit jam 4 pagi oleh suami saya. Kita muter-muternya penyakit COVID, rumah sakit penyakit COVID. Tapi semuanya full, tidak ada yang mau menerima. Tapi pas saya antigen, itu hasilnya negatif. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit Medika di BSD. Saya cari dokter penyakit dalam, akhirnya saya diterima. Puji Tuhan saya diterima. Saya masuk, saya dirawat di situ. Dirawat makin hari bukan makin membaik, tapi makin memburuk. Tapi anehnya penyakit ini sudah dicek di medical check up dengan dokter, tidak apa Bu, penyakit Ibu nggak bahkan membawa kematian. Tapi setiap setengah 4 sore, saya merasa sesak napas dan seperti saya tercekik, Pak Pendeta. Tapi PCR-nya negatif ya? PCR positif. Oh, terus diulang antigen yang negatif? Antigen negatif. Oh, oke. Jadi kata dokter udah tidak ada kuman virus ini, sudah nggak ada gitu loh. Sampai cek virus lambung apa nggak ada. Itu anehnya di setiap setengah 4 sore itu saya sesak napas. Dicek saturasinya itu bagus. Oh, oke. 98, 100 ya kan, tapi sesek yang mendalam udah sangat-sangat yang membuat saya nggak kuat sampai saya sudah ngorok. Sudah itu pada hari keberapa saya sudah tidak tahan, saya sudah berserah kepada Tuhan, sudah saya hampir lewat karena saya sudah ngorok ya kan. Saya sudah, selesai hidup saya bilang gitu. Saya beda agama dengan suami saya. Suami saya Muslim. Pada saat saya sudah mau selesai itu, dia melafalkan kepada saya ayat-ayat kursi, sebut ini, biar kamu masuk surga. Ayo ikutin saya. Tapi saya berteguh dengan pendirian saya, bahwa Yesuslah yang menolong saya. Gak lama, kakak saya telepon, dia video call, dikasihlah menghadap ke saya dengan suami saya. Dia berteriak, darah Yesus. Saya seperti ada kekuatan baru.
kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Saya bangkit lagi, Pak Pendeta. Itu kesaksian saya. Memang selama ini saya itu jauh daripada Tuhan. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya sibuk dengan diri saya sendiri, sampai anak-anak pun kadang-kadang nggak terurus. Nah, kalau analisa dari dokter sendiri sebenarnya apa ya jadinya ya? Saya udah ke beberapa dokter, sampai CT scan, semuanya normal. Soalnya bagus. Semuanya bagus, normal. Nggak ada sedikit pun penyakit. Semuanya normal di hasil CT scan. Cuma setiap jam 4 pagi sesak nafas. 3:30 sore, Dok. Sore, iya. Pak Pendeta. Iya. Itu yang menghantui saya, ya kan? 3:30 itu saya selalu, ya kan, dokter sampai heran, nggak ada apa, dicek berulang-ulang, cek darah, pengentalan darah, semuanya, ronsen jantung, EKG, semuanya saya normal. Itu Pak Pendeta. Terus kalau dari sisi COVID-nya berarti sebenarnya ketika diterima di rumah sakit itu kan itu bukan rumah sakit rujukan COVID ya berarti ya? Iya, saya berdasarkan surat antigen aja untuk dia minta. Oke. Dokternya minta berdasarkan surat antigen itu negatif, boleh dia masuk. Karena kalau COVID mesti ke rumah sakit COVID dan rumah sakit COVID semua Iya. penuh waktu itu. Full sekali, saya keliling jam 4 tuh saya keliling-keliling tidak terima. Saya tapi puji Tuhan kenapa nggak diterima di rumah sakit COVID. Karena COVID saya tuh memang sudah tidak menularkan. Kalau nggak sudah selesailah. Saya bertumpuk-tumpuk dengan orang yang COVID dan pasti saya tidak terurus. Iya. Pak Pendeta. Oke. Terus dari kejadian atau mungkin saya masih mau tanya lebih detail soal sakitnya. Jadi akhirnya kesimpulan dokter tuh GERD berarti asam lambung naik. Analisa dokter seperti itu. Tapi pas di CT scan itu GERD-nya pun nggak ada, Pak Pendeta. Wow. Itu saya ke dokter rumah sakit Siloam, ya kan, semua dokter saya sampai shopping dokter nggak ada apa gitu loh. Wah, oke. Nah, terus akhirnya di mana titik terang dari segi medisnya? Medis ya, cuman kasih obat-obat lambung. Akhirnya saya dirujuklah ke dokter jiwa. Wow. Saya sampai saat ini 9 bulan ini saya mengkonsumsi obat-obat tidur. Oh, karena dari psikiatri ya. Ya, psikiatri. Karena waktu pas pertama kali kena COVID terus kayak ketakutan, jadi kayak stres, asam lambungnya naik, lalu gejala-gejalanya muncul. Iya, sampai saat ini saya sih masih kadang-kadang saya masih minum itu obat. Itu Pak Pendeta. Iya. Oke. Nah, kalau dari segala proses itu di titik mana tuh yang paling menakutkan tuh waktu yang di kapan tuh? Saya pada saat saya mau tercabut nyawa saya, Pak Pendeta. Pas sesak nafas itu ya? Iya, pas udah tercekik, sudah seperti tertiban apa. Aduh, saya sangat takut, ya kan? Saya sangat takut karena aduh Tuhan, saya ini masih berdosa gitu loh, ya kan. Aduh, tolong beri kesempatan saya hidup lagi Tuhan. Saya sampai berteriak, berapa bulan lagi aja Tuhan, kasih kesempatan saya gitu. Sampai saya berteriak begitu sama Tuhan. Tuhan, kasih kesempatan berapa bulan gitu loh. Itu Pak Pendeta. Terus apa yang membuat Ibu Linda kuat menghadapi masa-masa itu? Karena Tuhan Yesus. Karena Yesus ya kan yang menolong saya satu-satunya. Tuhan Yesus yang memberi saya hidup kesempatan kedua. Itu yang buat saya kuat. Saya kuat karena Yesus. Saya akan merubah kehidupan saya. Yang lalu tuh yang blok-blok, aduh sudah tahunan ya kan. Saya akan kuat, saya akan benahin untuk kedepannya. Saya lebih mendekat lagi kepada Tuhan.
memang selama ini, aduh, saya cari uang, ya kan. Bekerja memang mendatangkan uang, tapi doa yang mendatangkan berkat. Bukan berkat saja, tapi kesehatan, kesembuhan buat saya. Itu sekarang menjadi saya kuat dan saya bangkit lagi. Saya lebih bisa baca Alkitab setiap hari. Biasanya saya doa cuman mau makan, mau tidur, bangun tidur, itu aja. Tapi sekarang saya nggak berani seperti itu. Oke, terus selama masa pergumulan itu, selain ya tadi Tuhan menguatkan, kalau dari segi firman Tuhan, ada nggak ayat yang diingat yang menjadi kekuatan khusus pada masa-masa pergumulan itu? Saya baca di Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku Tuhan, aku akan selamat. Sama Keluaran 15 ayat 26 sama 27. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu terhadap perintah-perintahnya dan melakukan ketetapannya, maka Dia Tuhan Allahmu tidak akan meninggalkan penyakit apapun kepadamu seperti yang ditimpakan kepada orang Mesir. Tuhan, Dialah Allahmu yang menyembuhkan engkau. Itu menguatkan saya, Pak Pendeta. Amin, amin. Ya, kekuatan firman memang luar biasa ya, walaupun itu dulu ayat untuk Nabi Musa kepada bangsa Israel, tapi ya firman Tuhan itu kan juga untuk kita semuanya. Kalau kita Iya, sekarang setiap hari saya baca Alkitab, ada aja ayat-ayat yang menguatkan saya. Pasti setiap hari saya dapat ayat-ayat emas tuh untuk yang buat saya gitu loh. Ini buat saya Tuhan gitu loh. Ya, dan pasti Tuhan memberi jalan keluar sih, karena di dalam Tuhan Yesus mati buat kita, bangkit buat kita, oleh bilurnya kita disembuhkan secara fisik, tapi juga Tuhan menderita bagi kita, bukan hanya secara fisik, tapi menderita secara psikologis, aniaya, fitnah, supaya kita mendapat kekuatan juga atas hal-hal tekanan-tekanan psikis, dan kita bisa kuat karena kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, maupun juga kekuatan dari firman Tuhan. Oke. Nah, kalau dari segi berkat rohani melalui sakit ini, apa yang Bu Linda dapatkan? Kalau berkat rohani, yaitu saya sekarang lebih untuk berkat rohani, yaitu saya lebih banyak belajar firman Tuhan. Saya mengerti akan kehendak Tuhan. Itu Pak Pendeta. Ya kan, saya lebih benar-benar sekarang khusyuk ya kan, untuk berdoa ya kan, menyembah Tuhan. Saya tidak akan lewatkan baca firman Tuhan setiap pagi saya mau kerja ya kan. Itu berkat rohani saya sekarang. Dulu tuh aduh nggak pernah saya tahu baca Alkitab, nggak pernah. Iya, iya. Oke. Kalau pesan Bu Linda buat kita semuanya yang menyaksikan program ini. Pesan saya sekarang ini, hari-hari seperti ini, apalagi andalkan Tuhan, karena Dialah satu-satunya penolong kita. Uang, harta tidak bisa menyelamatkan kita. Kita banyak duit hari-hari ini, tidak bisa tuh menyelamatkan kita. Masuk rumah sakit aja kita banyak uang, tidak bisa. Hanya Tuhan, benar, andalkan Tuhan. Saya benar-benar, andalkan Tuhan. Hari-hari ini tuh andalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Itu pesan saya untuk para pemirsa. Jangan main-main lagi hari-hari ini ya kan. Tetaplah andalkan Tuhan, bersandar kepada Dia. Seperti saya bilang, kita bekerja benar dapat uang. Tapi kalau kita berdoa, kita menyembah, kita mendapat berkat, kita mendapat kesehatan, kita mendapat perlindungan. Itu Pak Pendeta. Amin. Ya, terima kasih untuk cerita kesaksiannya, walaupun singkat tapi memberkati. Saya akan bacakan sekali lagi tadi yang kita
keuangan ya. Setelah itu saya akan tambahkan kesaksian dari saya dan sekaligus penutupnya. Kita tidak panjang, tapi saya percaya menjadi berkat banyak. Keluaran pasal 15 ayat 26 saya baca ulang. Firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, Amin. mungkin saya tambahkan cerita kesaksian, waktunya hampir sama ya, dalam arti waktu Bu Linda dulu sakit itu adalah bulan Juli tahun lalu ya, bulan Juli bersamaan dengan COVID Delta. Nah, itu bersamaan banget dengan anak saya bungsu juga kena COVID Delta, dan anak saya memang PCR positif. Lalu hari yang kelima dia sudah sesak nafas, saturasi bahkan sempat turun sampai 90, jadi saturasinya turun rendah sekali. Dan sama, keliling Jakarta nggak dapat rumah sakit, Tangerang, Banten, Bogor, Cibinong bahkan nggak ada yang kosong. Akhirnya saya putuskan rawat di rumah. Dan ketika rawat di rumah, waktu itu istri saya yang mengantar PCR, maka istri saya ketularan juga dan demam juga. Cuma istri saya nggak sampai sesak nafas. Hari yang kelima, anak saya bukan cuma sesak nafas, bahkan saya pikir dipanggil Tuhan karena tergeletak di lantai dalam posisi yang seperti bukan orang hidup. Tapi puji Tuhan, ya akhirnya dia ternyata seperti pingsan karena bergerak kembali, lalu merangkak, bisa naik kembali ke tempat tidur, tetap dengan sesak nafas dan saturasi 90, tabung oksigen kosong di Jakarta, terus dokter memberikan resep, jadi isolasi mandiri di rumah, tapi dokter memberikan resepnya, butuh antivirus 40 cuma dapat 6, butuh antibiotik 30 cuma dapat 9, jadi hari ketiganya habis. Itu betul-betul saya diajarkan mengandalkan Tuhan, dan bukan membaik, hari kedua pingsan lagi, jadi hari kelima pingsan, hari keenam anak saya pingsan lagi, istri saya pingsan juga dan tertular juga. Pembantu saya 3, 2 pulang kampung, yang di rumah sakit juga. Betul-betul di rumah itu hanya tinggal saya sendiri yang sakit, yang sehat, dan saya harus merawat istri dan merawat anak dalam keadaan minim obat, nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Itu betul-betul memang diajar mengandalkan Tuhan. Nah, memang tadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan menimpakan, tapi kenyataannya kita juga mengalami. Tapi ayat tadi kan juga mengatakan bahwa akulah yang menyembuhkan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dengar suara Tuhan, dikatakan aku tidak akan menimpakan. Tapi kadang-kadang kan kesungguhan kita juga ada batasnya. Seperti saya juga saya pikir saya kurang apa lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya melayani, ketika saya diberkati hidup sederhana, sehingga bisa banyak membantu membangun sekolah di pedalaman. Tahun ini pun kami mulai bangun yang kedua, sekolah di Mentawai. Jadi tiap tahun kami bangun 1 sekolah, 2 sekolah, sejak 98-99 konsisten sampai hari ini. Secara hidup kami sederhana, walaupun kami punya usaha. Pelayanan jangan tanya lagi. Tapi ketika Tuhan izinkan juga ternyata bahwa anak saya sampai pingsan 2 kali, istri pingsan di kamar mandi 1 kali, dalam keadaan di mana rumah sakit semuanya penuh, dan kami betul-betul belajar mengandalkan Tuhan. Ya, singkat cerita, anak sembuh, istri sembuh, dan pembantu juga sembuh, kami sekeluarga semuanya diluputkan. Jadi kalau Bu Linda menganggap bahwa itu perpanjangan hidup, sama juga saya sebenarnya, karena waktu anak saya tergeletak yang kedua itu seperti tidak bernafas sih. Lalu saya berkata, Tuhan, saya melayani udah banyak banget. Kalau saya masuk surga, saya udah siap dengan buahnya, tapi anak saya belum. Saya waktu itu bilang sama Tuhan, kayak ngajak tukeran, Tuhan, aku aja yang dipanggil dan anakku hidup. Lalu Tuhan berkata bahwa semua sekeluarga ini hidup. Jadi saya pun walaupun saya tidak sakit, tapi saya memandang diri saya itu hidup ini perpanjangan, hidup ini kasih karunia, hidup ini kesempatan untuk kita melayani, untuk kita berbuat baik, dan saya yakin juga dengan Ibu Linda. Atau mungkin saya kembali ke Ibu Linda lagi.
setelah sakit ini, apa impian atau tujuan hidup dari Ibu Linda? Tujuan hidup saya sekarang, saya ingin menyaksikan kesaksian saya ini di seluruh di mana saya berada. Saya rindu ya kan sekarang untuk melayani di mana saya berada. Sekarang di mana ada SOS saya ikut, saat teduh saya ikut, ya kan? Itu kerinduan saya sekarang Pak Pendeta untuk kasih kedua ini. Saya nggak mau sia-siakan lagi hidup kesempatan kedua ini untuk jauh dari Tuhan. Itu aja Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Ini pesan buat kita semua juga, saya dan Bu Linda dan saudara, untuk menghargai kehidupan, menghargai kesempatan bahwa selagi kita masih hidup, kita melayani Tuhan dalam bentuk yang praktis juga berguna bagi sesama, menguatkan yang lain, menolong yang lain, sehingga kita itu mulia bukan karena harta yang kita miliki, tapi karena berguna bagi sesama. Kita bahagia karena kita memiliki tujuan hidup yang baru, yang tidak hanya untuk diri sendiri, kerja dan kaya, tapi berguna bagi sesama. Dan tujuan hidup yang baru itulah yang membuat kita punya arti hidup, punya nilai hidup. Iya, benar. Hidup dan nilai hidup itu membuat kita lebih damai, lebih tenang, dan dalam kehidupan yang damai dan tenang, maka kesehatan akan mengalir. Tapi yang pasti kita punya kehidupan yang lebih berarti. Nah, kita akan mengakhiri kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Cerita singkat namun sangat memberkati kami, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Ibu Linda, mengizinkan sakit, tapi melalui sakit itu Tuhan menjamah, memberi tujuan hidup yang baru, memberikan semangat yang baru, arti hidup yang baru, dan bagi kami, baik bagi Bu Linda atau bagi kami semua, kami akan hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Sebuah komitmen hidup yang diperbaharui, sebuah tujuan hidup yang diperbaharui, dan kami percaya ketika kami hidup berkenan kepada Tuhan, selaras dengan tujuan Tuhan menciptakan kami, maka Tuhanlah penyembuh kami, Tuhan penolong kami, Tuhan menolong pada waktunya, Tuhan memberi jalan keluar pada setiap masalah dan kesulitan, Tuhan memberi kekuatan setiap kelemahan, dan bahkan Tuhan juga memberi kesembuhan untuk setiap sakit penyakit yang Tuhan sempat izinkan terjadi untuk membawa kami ke dalam jalan Tuhan yang benar, tujuan hidup yang benar, sesuai bagaimana Tuhan merancang kami dan menciptakan kami, memanggil kami dari kegelapan, memberikan kami kepastian keselamatan, supaya kami memberitakan kebenaran dan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kami berdoa juga untuk pemirsa program ini, semuanya boleh mendapat berkat dari kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih juga sama-sama. Ya,